Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Yesus, kepada Tuhan kita, kalau Tuhan masih berikan kekuatan dan penyertaan di dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tetap semangat dalam setiap pembelajaran, bahkan mengawali kegiatan kita pagi hari ini. Kita akan awali dengan doa dan renungan. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita boleh masuk dalam renungan pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini terambil dari Matius 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, masih dalam satu tema di bulan ini, berbicara mengenai jangan takut di bulan Januari. Satu bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan menjadi dasar perenungan kita hari ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal pada waktu itu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk menjumpai Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau takut?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak makna dari bagian dari perkataan Yesus. Bahkan apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus, kalau kita melihat, kita akan berfokus pada kata-kata Petrus pada waktu itu. "Tuhan, apabila Engkau," itu kata Petrus, "suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Suruhlah aku dapat juga diartikan sebagai perintahkan aku. Kita tahu bahwa Petrus menyadari hal itu, jikalau ini benar-benar Yesus dan bukan sosok roh jahat atau iblis. Kalau Yesus memerintahkan, maka ini atau itu akan terwujud. Jadi mungkin saja kalau kita melihat apa yang dikatakan Petrus, demikianlah Petrus pun mengajukan permohonannya kepada sang guru atau kepada Yesus. Lalu apa yang terjadi? Yesus memberi perintah, "Datanglah," dan Petrus menaruh imannya di dalam tindakan. Dia turun dari kapal dan mulai berjalan di atas air.
Ternyata bukan hanya perintah Yesus semata yang menjaga Petrus di atas permukaan air. Iman Petrus sendiri merupakan unsur penting, yaitu ketika imannya mulai goyah, ketika dia sudah mulai berjalan dan ketakutan timbul, maka Petrus tenggelam. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari satu kisah ini membuktikan bahwa manusia perlu beriman kepada Tuhan, tidak perlu bimbang atau takut karena ada Tuhan yang terus menjaga. Mungkin hari-hari ini kita berkata, kenapa harus terjadi pandemi dan membuat setiap aktivitas manusia serba terbatas, belajar harus online atau daring dari rumah. Ibadah pun terbatas, harus daring atau online dari rumah masing-masing. Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan masih ada? Apakah pemeliharaan Tuhan itu terus ada? Seperti apa yang dialami Petrus pada waktu itu, ketika dia mulai berjalan dalam iman, di situ sebenarnya Tuhan menjagai. Tetapi ketika dia mulai bimbang, meragukan imannya, maka dia tenggelam. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari-hari ini pesan firman Tuhan boleh memberkati buat kita untuk kita jangan takut di tengah kondisi apapun. Dan kita harus bersandar kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Di tengah pandemi yang masih terus terjadi hari-hari ini, kita boleh menyandarkan iman kita kepada Tuhan sambil terus juga memproteksi diri kita, bahkan menerapkan protokol dalam setiap keseharian kita hari lepas hari. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan untuk kami terus beriman, tidak boleh takut di tengah kondisi apapun karena ada Tuhan yang terus boleh menjaga kami. Berkati kami dalam situasi belajar secara daring, Tuhan terus memberikan semangat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Ini doa dan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi buat kita. Selamat belajar untuk kalian siswi SMP Immanuel. Tetap semangat dan terapkan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kalian sehari-hari. Tuhan memberkati. Shalom.